Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kesehatan, keistiqomahan yang dengannya kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Oleh sebab itu kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini bisa kita wujudkan, kita ekspresikan dalam bentuk ketaatan kepadanya, dalam bentuk ibadah yang istimrar, ibadah yang terus-menerus, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua dengan ganjarannya yang sempurna. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa hadir. Ibu Tati juga sudah sehat, yang pekan kemarin izin karena sakit. Alhamdulillah sudah Allah berikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama kembali untuk bisa mengaji pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan Bapak Ibu semuanya pembahasan kita dari kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan tentang alasan mengapa ilmu itu lebih diutamakan daripada ibadah. Kemarin kita sudah membahas ada 2 poin dari bagian pertama. Jadi nanti ada 2 alasan. Ada 2 alasan. Nah, kemudian kita baru membahas alasan yang pertama, tapi sudah poin yang kedua. Yang bagian pertama poin yang 2 poin pertama. Kemarin kita sudah membahas bahwa di antara alasan kenapa ilmu itu diutamakan daripada ibadah adalah yang bagian pertama, poin A, untuk mengenal zat Allah. Poin A, ya. Poin B-nya adalah untuk mengetahui kewajiban dan larangan. Baik. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas. Jadi mengapa ilmu itu lebih diutamakan daripada ibadah? Yang pertama, supaya kita bisa mengenal zat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita ibadahi, sebagai zat yang kita sembah. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan baik? Bagaimana mungkin kita memiliki semangat untuk beribadah kalau kita mengenal zat yang diibadahi saja kita tidak tahu. Siapa itu Allah itu? Untuk mengenal yang kita sembah saja kita belum sempurna pemahamannya. Nah, maka diperlukan ilmu untuk bisa mengenal zat yang kita sembah itu, supaya kita ibadahnya menjadi lebih sempurna. Yang kedua adalah untuk mengetahui perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang. Jadi ada perkara-perkara yang diwajibkan. Di antara ibadah kita yang banyak itu ada yang hukumnya wajib. Di samping itu juga ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita
ingin sempurna ibadahnya, maka kita harus tahu mana yang wajib, mana yang nafilah, mana yang sunnah, ya. Mana yang mubah, mana yang boleh, bahkan mana yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang dilarang. Untuk semua itu kita membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu. Nah, baik, kita akan masuk pada poin yang ketiga dari bagian pertama. Poin yang ketiga ini adalah alasan mengapa kemudian ilmu diutamakan daripada ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, "Fal ibadatu syar'iyyah kat-taharati was-salati was-shaumi wa ghairihima yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta yuqimaha." Di antara ibadah syar'iyyah seperti thaharah, bersuci, kemudian salat, kemudian puasa, dan yang semisalnya, kita harus mengetahui ahkamnya dan juga syara'itnya. Kita harus mengetahui hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya, sampai kita bisa melaksanakannya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, hatta yuqimah. Nah, salat, puasa, bersuci, itu kan kita harus tahu hukum-hukumnya. Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syarat sholat itu apa saja? Syarat-syarat puasa itu apa saja? Apa saja yang bisa menyempurnakan puasa kita, sholat kita? Termasuk apa saja yang bisa mengurangi nilainya? Apa perkara yang bisa mengurangi nilai sholat kita? Atau bahkan apa perkara yang bisa membuat sholat kita ini tidak sah, tidak diterima, batal hukumnya? Nah, itu kan kita perlu memahami. Nah, sehingga poin yang ketiga itu adalah untuk mengetahui hukum-hukum dan syarat-syarat ibadah. Poin yang C itu adalah untuk mengetahui hukum-hukum dan syarat-syarat ibadah. Warubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmana mimma yusidu 'alaika taharataka wa salawataka. Dan sangat mungkin bisa jadi kita ini melakukan sesuatu, mungkin ibadah. Kita melakukan ibadah dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, bertahun-tahun kita melakukan ibadah. Tetapi kemudian rupanya ibadah kita ini rusak. Ibadah kita ini mungkin setidaknya berkurang nilainya, atau bahkan bisa jadi tidak sah, tidak diterima. Kan ini sayang sekali ya, Bapak Ibu sekalian, hanya karena tidak mengetahui hukum-hukumnya, tidak mengetahui syarat-syaratnya. Wa yukhrijuna an kauniha waq'ataini ala wafaqis sunnah wa anta la tash'uru bidzalika, atau mungkin keluar dari sunnah-sunnahnya. Di dalam ibadah kita kan, bahkan di antara ibadah yang wajib itu ada yang sunnah di dalamnya. Ya, ada yang sunnah. Misalnya dalam dalam sholat ada yang sampai bacaan tahiyatnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang kemudian dilanjutkan. Memang ini tidak wajib, tapi disunahkan. Misalnya dilanjutkan sampai pada doa fitnah dajjal, gitu ya. Wa in fitnatil masyihid dajjal. Nah, ini ada sunnah-sunnah, ada perkara-perkara yang sunnah di dalam kewajiban itu. Mungkin bisa jadi kita melaksanakan kewajiban yang semestinya bisa kita sempurnakan dengan melaksanakan sunnah yang ada dalam kewajiban itu, tapi karena kita tidak tahu ilmunya sehingga itu terlewat. Atau yang paling parah, yang paling ekstrim adalah ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lain, ternyata nilainya nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
tidak diterima karena ketiadaan ilmu. Tidak tahu kita ternyata ada perkara-perkara yang itu seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi dilakukan. Misalnya ini memang bukan perkara yang, tetapi perkara wajib ya. Jadi di antara kewajiban itu misalnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, itu hukumnya wajib, fardu ain. Para ulama menghukumi wajib. Meskipun mempelajari tajwid, mempelajari hukum-hukum bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Mempelajarinya ya. Misalnya ibu-ibu belajar ini tahsin Quran, belajar mempelajari Al-Quran, itu hukumnya tidak wajib, sunnah. Tapi kalau kita baca Quran, membaca dengan kaidah tajwid itu hukumnya wajib. Karena dikhawatirkan ada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang bahkan mungkin bisa fatal kesalahannya. Ya. Dan kita tidak merasa, tidak tahu. Nah ini karena misalnya ketiadaan ilmu, karena tidak tahu, memang tidak tahu dan tidak merasa. Saya contohkan dalam Al-Quran itu kita seringlah, insya Allah kita sering membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Baik, sampai ayat yang kedua saja. Kita artikan, qul, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La itu artinya tidak, a'budu aku menyembah, ma apa, ta'budun apa yang kalian sembah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kata Allah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Baik. Tetapi ini bisa salah kita membacanya. Kalau kita membacanya begini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau dari kaidah tajwid apa yang salah Bapak Ibu? Mbak? Lamnya, la-nya dibaca pendek. Itu artinya jadi berbeda dan berkebalikan. Kalau kita membaca la-nya panjang, a'budu ma ta'budun, artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi kalau kita membaca pendek, la a'budu ma ta'budun, artinya sesungguhnya aku menyembah apa yang kalian sembah. Fatal atau tidak, Bu? Fatal. Yang tadinya tidak, aku tidak menyembah, jadi sesungguhnya aku menyembah. Karena lam di situ fungsinya sebagai lam taukid kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam ilmu nahwu, lamnya berfungsi untuk menegaskan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab bisa pakai inna itu sesungguhnya. Pakai lam itu la adhab, sungguh saya akan pergi. La a'bud, sesungguhnya aku menyembah. Ya. Nah ini niatnya kan baik membaca Al-Quran, betul ya, niatnya membaca Al-Quran. Tapi ketika tidak ada ilmu atau kurangnya ilmu, kemudian kita tidak tahu dan tidak merasa kalau kita salah, ya akhirnya menjadi salah. Itu hanya satu saja contoh di dalam ibadah kita. Beribadah tanpa disertai dengan ilmu, itu kesalahannya bisa fatal. Ya. Maka di sini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu 'alaika taharataka wa salawataka wa yukhrijuhuma an kauniha waq'ataini ala wafaqis sunnah wa anta la tash'ur bidzalika. Bisa jadi kamu melakukan satu amal, satu ibadah bertahun-tahun lamanya dalam waktu yang panjang. Kan diulang-ulang ibadah kita, sholat kita atau haroh kita, ya. Bertahun-tahun kita melakukannya itu, tetapi ternyata rusak ibadah kita. Ya. Tapi kita tidak tahu dan tidak merasa. Nah, bisa jadi sangat mungkin begitu. Maka di sini penting kita terus menambah ilmu kita, terus menyempurnakan ilmu kita. Ya. Kita barangkali meskipun selama ini sholat sudah kita laksanakan,
tidak ada salahnya misalnya kita membaca-baca kembali, membuka-buka kembali buku tentang fikih sholat, ya. Membuka-buka kembali fikih sholat. Jangan-jangan sholat kita nih ada yang kurangnya, ada yang salahnya. Oh ini kekurangannya di sini salah. Oh ternyata saya melakukan ini bertahun-tahun lamanya gitu. Sudah bertahun-tahun lamanya ternyata salah. Warubbama ya'taridu laka mushkilun wa la tajidu man tas'aluhu an dzalika wa anta ma ta'allamtahu. Atau mungkin saja kita menghadapi satu muskil, satu persoalan di dalam ibadah, dan kita tidak mendapati siapa yang harus kita tanya. Nah maka kemudian kita menjadi repot kalau kita belum mempelajari sebelumnya. Maka kalau kita punya ilmu, kita bisa mendapatkan jawabannya. Tetapi kalau ternyata kita punya persoalan satu perkara tentang ibadah, ya orang yang untuk ditanya saja belum ada atau tidak mendapati dan kita belum mempelajarinya, itu kan menjadi sulit bagi kita. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب. Kemudian perkara yang berikutnya dalam hal ini adalah terkait dengan ibadah batinah, ibadah batin. Jadi dalam hal ini poin yang menjadi alasan diutamakannya ilmu atas ibadah itu adalah untuk mengenal ibadah batin dan amal buruk batin atau kebalikan dari amal batin itu. Jadi poin yang kedua itu adalah untuk mengenal ibadah batin. Manfaat ilmu itu adalah untuk mengenal ibadah batin. Jadi ada ibadah zahirah, ada ibadah yang kita laksanakan secara zahir, ya seperti sholat, ya puasa, itu amalan yang kita lakukan oleh anggota tubuh kita. Tapi ada juga di antara ibadah itu yang sebetulnya tidak boleh kita kesampingkan, adalah ibadah batin kita. Yang ini sama pentingnya sesungguhnya dengan ibadah sholat kita, dengan ibadah puasa kita. Tetapi seringkali banyak orang yang lebih fokus pada ibadah zahirahnya, pada ibadahnya yang nampak, tapi menyepelekan atau menyampingkan ibadah batinnya. Misalnya di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali apa ibadah batin itu. Yajibu an ta'lamaha minat tawakkuli wa tafwidhi wa ridha wa sabr wa taubah wal ikhlas wa ghairi dzalik. Wajib bagi seorang abid, bagi seorang mukmin itu untuk mengetahui perihal tentang tawakal, kemudian tafwid itu berserah diri, ridha, sabar, ya sabar, taubat, ikhlas, dan yang lainnya dari ibadah batin itu. Nah ini juga sebetulnya adalah perkara-perkara yang wajib kita pahami, wajib kita ketahui. Apa itu tawakal, apa itu sabar, bagaimana kita bisa bersabar, apa saja hal-hal yang bisa membuat kita bisa lebih bersabar, bisa lebih bertawakal. Itu kan perlu dipelajari sebetulnya. Memang semua ini berkaitan dengan ibadah hati kita. Tidak tampak memang, tetapi sama wajibnya, sama pentingnya dengan perkara-perkara yang zahirah yang Allah wajibkan. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha allati hiya afdalu hadhil umur, dan juga wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan lawan dari amal batin yang diwajibkan tadi.
lawan dari tawakal, lawan dari sabar, lawan dari ikhlas, lawan dari ridho, taubat gitu. Ada juga perkara-perkara batin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata Imam Al-Ghazali, kasukhti amarah, wal amal berangan-angan, waria ria ingin dipuji oleh orang lain, ingin diapresiasi orang lain, wal kibr kesombongan, ditajatani badalika, supaya kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi yang keempat ini, ilmu itu juga berfungsi untuk mengenalkan kita pada perkara ibadah-ibadah hati dan juga lawannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhi faraid. Karena sesungguhnya perkara ini adalah wajib, fardu. Jadi selama ini kan kita hanya mengenal fardu itu ya yang kita laksanakan secara zahir saja, sholat. Padahal ibadah hati juga fardu. Wajib bagi kita untuk sabar, wajib bagi kita untuk tawakal. Coba kalau kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan kita? Ya kan? Kita merasa tidak puas pada Allah kalau tidak tawakal itu. Kalau kita tidak qanaah, kita merasa tidak cukup atas pemberian Allah. Kan itu menjadi dosa. Enggak puas kepada Allah, tidak cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersuudzon kepada Allah gitu. Nah, itu bukan perilaku fisik kita. Itu maksiat, tapi bukan perilaku fisik, tapi perilaku hati kita. Sama bahayanya. Sebagaimana kita tidak sholat, sama bahayanya kalau kita kemudian tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallahu ta'ala 'ala al-amri biha wa nahyi an addabiha fi kitabil aziz wa 'ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama qala. Ini tentang kewajiban ibadah-ibadah batin ini Allah sudah sampaikan sebetulnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah mewajibkan sholat di dalam Al-Quran, Allah juga wajibkan perkara ibadah batin itu di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Di sini ada fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Kalau perintah menurut para ulama itu al-aslu fil amri wajib. Asal dari perintah itu adalah wajib. Ketika Allah mengatakan maka bertawakallah kalian, maka itu kan perintah. Maka hukumnya wajib, harus. In kuntum ini jika kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal kepada Allah itu fardu, wajib, harus. Kemudian terkait dengan syukur, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar menyembah kepadanya. Bersyukur. Ini perintah bersyukur, itu berarti syukur itu juga adalah fardu, harus kita lakukan. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang 127 Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali kepada Allah. Ini artinya sabar itu juga adalah perkara yang harus kita lakukan. Silakan. Jadi di sini kewajiban untuk untuk dilarang itu jadi tidak dikerjakan. Padahal sebenarnya kan biasanya kalau wajib kan kita harus mengerjakan ya. Iya. Apa bedanya, Pak? Di sini jadi wajib yang dimaksud larangan di sini wajib untuk tidak mengerjakan. Padahal biasanya kan kalau kita ketahui kan kalau wajib itu harus dikerjakan ya. Wajib ini wajib tidak dikerjakan. Yang mana, Pak? Yang ini yang mengenai apa tadi untuk batin. Yang ibadah batin ada yang wajib untuk dilakukan, ada yang tidak wajib tapi kita harus tidak kerjakan gitu. Iya, ada yang harus, artinya di situ bukan wajib, harus ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan. Wajib dilakukan dan harus ditinggalkan. Ya memang harus ditinggalkan. Di sini kan ada ria. Di situ contohnya maksudnya itu ya, Pak ya? Iya. Yang ria, sombong, angan-angan, amarah, itu artinya memang harus ditinggalkan. Kan biasanya kalau yang namanya wajib biasanya
yang harus dikerjakan gitu ya. Ya. Tapi kali ini harus ditinggalkan. Artinya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan. Contohnya ini pengertiannya. Ya. Nah biasanya memang kita di sini banyak terjeratnya di sini ya. Kalau sholat mungkin masih bisa lah kita lakukan. Sholat insya Allah kita akan bertekad untuk tidak bolong-bolong sholat ya, apalagi sudah seusia ini kita insya Allah sudah tidak tergoyahkan lagi tentang keyakinan kita tentang sholat, tapi tentang sabar misalnya. Tentang sabar ya, tentang tawakal kepada Allah. Tapi nah itu padahal sebetulnya juga harus kita lakukan, atau justru larangannya. Tapi amarah misalnya, kan mungkin kita sesekali kan amarah, sesekali kita mungkin ria, ingin lihat orang lain kan gitu. Nah padahal kata Imam Al-Ghazali ini sama pentingnya dan sama-sama harus dipahami, sama-sama harus digali ilmunya tentang ibadah hati itu. Nah, dan ilmu itu akan bisa mengantarkan kita pada pemahaman ini ya. Nah oleh sebab itulah, karena ketiadaan ilmu pada umumnya, kita menjadi tidak tahu bahwa amalan ibadah hati ini juga seharusnya sama pentingnya dengan ibadah kita yang zahir. Baik. Nah kemudian dalil yang terakhir yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah watabattal ilahi tabtila, dan ibadahlah kepadanya, kepada Allah dengan tekun. Ai akhlis ilahi ikhlasan. Ikhlaslah beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ikhlas. Ini tentang dalil ikhlas. Jadi ini adalah perintah-perintah tentang ibadah batin ya. Perintah tentang ibadah batin. Kalau ibadah sholat kita bisa cari ya di Al-Quran banyak sekali. Dan kita mungkin pada umumnya kaum muslimin sudah tahu sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat bagi yang sudah nisab itu wajib, sudah tahu itu. Tetapi tidak banyak yang kemudian mengetahui sabar itu juga wajib, tawakal itu juga wajib, ikhlas itu juga wajib. Karena kalau tidak ikhlas tidak diterima amal kan. Maka wajib, ikhlas itu wajib, bahkan syarat dari semuanya. Dan ikhlas itu bukan ibadah zahirah, ikhlas itu ibadah batin. Ibadah batin. Nah, nanti Imam Al-Ghazali menjelaskan ada kaitan antara ibadah batin dengan ibadah zahirah. Ada kaitan yang sangat erat. Bagaimana keduanya saling mempengaruhi, antara ibadah yang tampak dengan ibadah yang tidak tampak itu nanti saling mempengaruhi. Kama nasu 'alal amri bis salati was shaumi fama laka aqbalta 'ala salati was shaumi wa tarakta hadhihi al-fara'id wal amru bihima. Bagaimana mungkin, kata Imam Al-Ghazali, kalian menerima sholat puasa sebagai ibadah yang wajib, sedangkan kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban batin tadi itu. Bagaimana mungkin kalian menerima sholat oke, puasa oke, tapi sabar nanti dulu, tawakal nanti dulu. Bagaimana mungkin? Wal amru bihima min rabbil wahid. Padahal perintah itu berasal dari Tuhan yang sama. Yang memerintahkan sholat siapa? Allah. Yang memerintahkan sabar siapa? Allah juga. Ya. Kok dibeda-bedakan gitu? Kenapa dibeda-bedakan? Kenapa sholat oke, sabar enggak oke? Fi kitabil wahidin, dalam kitab yang satu juga diperintahkannya sama-sama dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran perintah tentang sholat ada di dalam Al-Quran, perintah tentang bersabar, bertawakal juga ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa banyak manusia itu yang membeda-bedakan, kata Imam Al-Ghazali. Bal ghafal ta'anna, bahkan kalian lalai darinya, dari perkara-perkara batin. Amma takhufu ayyuhal murtadshidu an takuna mudi'an li syai'in min hadhihi al-wajibat bal li aktsariha wa tashtaghila bi salati at-tatawwu wa shaumi nafil fatakuna fi la syai'. Nah kata Imam Al-Ghazali, apakah kalian tidak takut kalau kalian ini sudah banyak melakukan kewajiban, sibuk mengamalkan sholat atau melaksanakan sholat dan tak tahu mengamalkan yang sunnah-sunnah itu. Di salat
tatawu ya watashtagila bi salati tatawu wa shaumin nafil fatakuna fila syai'. Kalian sibuk melaksanakan sholat sunnah dan saum sunnah, tetapi kalian tidak mendapatkan apa-apa. Apakah kalian tidak takut kalian melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi ternyata tidak ada nilainya? Warubama anta musirun ala ma'siyati min hadhil ma'asi tastaujibu bihan nar tastaujibu bihan nar wa tatruku mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin tabtagi bihi qurbatan ila Allah azza wa jalla. Atau kalian seumpamanya melakukan kemaksiatan secara terus-menerus, kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan, kemudian kalian meninggalkan perkara-perkara yang boleh seperti makan dan minum, yang dianggap itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata fatakunu fila syai'in, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ada orang yang karena tanpa ilmu, ya, dia melakukan kemaksiatan, dia nggak merasa kalau itu maksiat. Dia tidak merasa kalau itu adalah maksiat. Atau ada orang yang pengen meninggalkan makan minum gitu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah. Nggak begitu dan nggak boleh. Misalnya dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 orang sahabat yang datang kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ingin bertanya tentang amalan Rasulullah SAW. Rasulullah itu sehari-harinya bagaimana sih? Nah gitu. Pengen tahu mereka, para sahabat itu. Kemudian disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, begini amalan Rasulullah SAW. Nah kemudian para sahabat ini, 3 orang sahabat ini mengatakan, wah kalau begitu supaya kita bisa mengejar ya amalan Rasulullah SAW, yang satu mengatakan saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan saya akan beribadah terus dan tidak akan tidur. Ya, tidak akan tidur, akan beribadah terus siang dan malam, tidak tidur. Yang ketiga mengatakan saya akan membujang, tidak menikah. Nah ini orang kan kelihatannya niatnya kan baik, ingin seperti Rasulullah, ingin mengejar amalannya Rasulullah SAW, tapi dengan cara-cara yang tidak disukai oleh agama. Bahkan dia menganggap puasanya itu adalah baik, karena dia mengatakan saya akan berpuasa terus-menerus tapi tidak akan berbuka. Karena barangkali saking jauhnya amalan mereka dengan Rasulullah gitu ya, pokoknya yang sehebat mungkin gitu ya. Dianggap puasanya itu adalah hebat. Padahal puasa tidak berbuka itu apakah boleh? Tidak boleh. Ya. Apakah ibadah terus menerus sampai nggak tidur itu apakah boleh? Tidak boleh. Karena itu menyakiti dirinya, menzalimi dirinya. Karena Rasulullah mengajarkan sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada keluargamu ada hak. Ada hak yang harus ditunaikan. Pada tubuh kita ada hak tubuh kita juga punya hak. Jadi jangan sampai karena ketiadaan ilmu itu, karena kita tidak tahu, saking bersemangatnya gitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi ada perkara-perkara yang mubah, makan itu boleh, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi kemudian menyulit-nyulitkan diri, saya nggak mau makan, pokoknya nggak mau makan, saya pengen puasa terus. Gitu. Padahal makan itu boleh, silahkan. Tapi ada orang yang pengen puasa terus supaya ibadahnya hebat. Gitu. Nah padahal tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bisa bermaksiat ya. Karena puasanya salah, puasanya tidak sesuai dengan syariah. Ya. Wa asyadu min dzalika kullihi annaka takunu fi asril amal wal amalu ma'siyatun mahdhah fatadhunnuhu niyata khair li jahlika bil farqi bainihima wa taqarubihima fi ba'dil wujuh. Dan yang paling parah kata Imam Al-Ghazali itu adalah kalau kita punya anggapan yang salah. Jadi ketukar-tukar. Yang maksiat dianggap ketaatan, yang ketaatan dianggap maksiat. Nah, kalau sudah sampai pada level itu,
karena ketidaktahuan, karena kejahilan kita, karena tiadanya ilmu, maka itu yang paling parah ya, paling konyol gitu menurut Imam Al-Ghazali itu. Kalau kita sampai tidak bisa membedakan mana maksiat, mana taat, mana yang baik, mana yang benar, ya, tertukar-tukar. Wa takunu fi misalnya wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin fatadhunnuhu tadarruan wa ibtihalan ila Allah azza wa jalla. Misalnya menganggap penderitaan itu sebagai cara dia untuk merendahkan diri di hadapan Allah, atau memohon berbelas kasih dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara hidup menderita gitu. Kekurangan ya, sengsara, itu dianggap sebagai cara dia untuk mendekat kepada Allah. Udah menyengsarakan diri, ternyata nggak dapat apa-apa lagi gitu. Nggak dapat pahala lagi. Ini kan jadi konyol gitu kata Imam Al-Ghazali. Misalnya tentang zuhud. Apakah zuhud itu harus miskin? Apakah zuhud itu bajunya compang-camping, ya, makan nggak punya gitu, sampai harus bahkan ditanggung oleh orang lain, ya, ditanggung orang lain untuk kebutuhannya. Dia jadi beban masyarakat misalnya, mohon maaf ya, jadi beban masyarakat. Dan kemudian dia menganggap, oh ini zuhud saya. Misalnya, ini zuhud saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bekerja. Misalnya begitu. Dia sudah hidup menderita, tapi dia menyangka bahwa ini cara dia beribadah kepada Allah. Karena ketiadaan ilmu, karena nggak tahu dia. Bukan begitu zuhud itu. Ya. Bahkan zuhud itu bisa dilakukan oleh orang kaya sekalipun. Zuhud itu bisa dilakukan oleh orang kaya sekalipun. Bahkan yang mungkin yang punya kesempatan banyak untuk zuhud itu orang kaya justru, bisa jadi ya. Karena orang kaya itu punya dia, tetapi kekayaan itu tidak mengalihkan dia dari tujuan utamanya, yaitu akhirat. Ya. Kalau misalnya, mohon maaf, misalnya miskin, jangan-jangan bukan zuhud itu, tapi karena keterpaksaan, karena keadaan gitu. Ya. Zuhud itu kan yang penting mengutamakan akhirat daripada dunia. Bisa jadi dunia itu dia miliki dalam genggamannya, tetapi dia tidak bawa ke dalam hati. Itu orang zuhud. Dulu di zaman para sahabat banyak juga para sahabat yang kaya raya, tetapi mereka tidak menjadikan harta yang dimilikinya itu sebagai tujuan utamanya. Para sahabat yang kaya raya di masa Rasulullah SAW itu bukan berarti mereka tidak zuhud. Bisa jadi zuhud. Nah misalnya begitu, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi ada orang yang hidup menderita. Memang hidup menderitanya itu disengaja gitu. Hidup menderita, hidup miskin, hidup kesusahan, dan kemudian dia menyangka itu adalah cara dia untuk tadarru. Tadarru itu merendahkan diri di hadapan Allah. Kan bukan dengan itu caranya ya. Merendahkan diri di hadapan Allah bukan dengan cara begitu. Bukan dengan cara menzalimi diri sendiri, membuat diri menderita gitu. Bukan begitu. Wa takunu fi riya mahdhatin wa tahsabuhu hamdan lillah subhanahu wa ta'ala au da'watan linnasi ila khair. Atau mungkin dia sebetulnya melakukan riya, ingin lihat orang lain, tetapi menganggap itu adalah sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pujian kepada Allah, atau sebagai cara dia untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Nah, misalnya, mohon maaf, misalnya kan memang beberapa ulama membolehkan kalau kita sedekah itu ditampakkan, misalnya ya, dengan niat untuk memotivasi orang lain supaya bisa bersedekah juga dengan niat itu. Tapi di situ godaannya, kita kalau kita tidak punya ilmunya, mungkin kita jangan coba-coba juga. Harus mengukur diri nih kita. Misalnya saya mau infak ke masjid 2 juta, mau saya tampakkan biar orang lain termotivasi melakukan hal yang sama gitu. Kalau kita tidak tahu ilmunya dan belum kuat keimanan kita, jangan lakukan, karena bisa jadi kita nanti
niatnya pengen memotivasi orang lain, mengajak dia dakwatan linnas ilal khair, ya, mengajak manusia pada kebaikan, rupanya ternyata ria. Ya, padahal dianggapnya ini dakwah saya, ngajak orang pada kebaikan. Nah ternyata di hati kita ada juga pengen dipuji-puji. Tipis sekali ria itu, batasnya tipis dengan keikhlasan itu tipis sekali. Nah, makanya ini perlu latihan-latihan yang banyak begitu ya, supaya kokoh keikhlasan kita itu. Makanya kata Rasulullah SAW, hal yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah syirkun asghar, syirik kecil. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil. Kata para sahabat, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, ria. Syirik kecil itu adalah ria. Ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin diapresiasi oleh orang lain. Rasulullah mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan ini terjadi kepada umatnya. Karena nanti dia di akhirat akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu karena dia merasa sudah berbuat sesuatu, berbuat banyak, tetapi semuanya ternyata nggak ada nilainya. Ini zong gitu. 0, 0, nihil semua. Sholat 0, puasa 0 gitu. Karena semuanya dilakukan karena ria. Nauzubillah. Dia merasa, ya saya sudah melakukan banyak hal ya Allah. Sudah banyak sekali yang sudah saya lakukan. Sedekahnya, saya ke masjid ini berapa juta tuh semuanya. Nah tapi yang 0 semua, kata Allah 0 semua, itu 0 semua. Kenapa? Ya dalam hatimu ada ria, tersisipi ria. Nah bisa jadi seseorang itu ria tapi merasa dirinya itu sudah melakukan banyak hal. Ini karena ketidaktahuan juga, karena kurangnya ilmu. Fataqudu ta'udu 'ala Allah subhanahu al ma'asi bi ta'ati. Ya. Dia menyangka kemaksiatan itu adalah sebuah ketaatan, atau juga dia menyangka at-thawabul 'azim fi mawadhi'il 'uqubat. Ya. Dan kemudian pahala yang agung itu sebetulnya adalah uqubat, adalah balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu fi ghurur azim wa ghaflatin qabihah. Maka manusia menjadi tertipu. Dengan semua ketidaktahuannya. Fahadhi wallahi musibatun fadhiyatun lil alamin min ghairi ilmi. Maka kata Imam Al-Ghazali, demi Allah ini adalah musibah yang mengerikan. Musibah yang mengerikan bagi kita. Kenapa? Karena ya tadi kita sudah merasa beramal, kita merasa sudah beribadah, dan kita melakukannya panjang sekali, lama sekali, bertahun-tahun, sudah merasa kita beramal itu, tapi nihil semua, nggak panen istilahnya gitu ya, nggak panen. Kita sudah merawat, kalau petani itu ya. Kemarin saya melihat di YouTube itu ada petani yang sampai menangisnya kejer gitu ya, karena gagal panen. Gagal panen dia. Apa ya itu ya, kol atau apa itu ya, dia nanam apa gitu, terus gagal panen, wah sampai nangis. Nah itu karena merasa sudah merawat, sudah mengeluarkan modal banyak, sudah berlelah-lelah gitu, tapi tidak ada hasilnya. Nah itu bisa terjadi karena ketiadaan ilmu, karena nggak tahu ilmunya. Maka ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Maka Imam Al-Ghazali di sini mendahulukan ilmu sebagai tahapan pertama. Ya, dalam tahapan-tahapan ibadah seseorang untuk menuju surga itu ilmu yang pertama. Tsumma ma'a dzalika kulli fa innal a'mali adh-dhahirah 'ala'iqa minal masa'i al-batinah tuslihuha wa tufsiduha. Kal ikhlas wal riya wal 'ujub wa dzikril minnah wa ghairi. Nah, ibadah batin ini atau ibadah al-zahirah, ibadah yang tampak itu punya kaitan erat dengan ibadah batin. Punya kaitan erat dengan ibadah batin. Nah, ibadah batin itu bisa
memperkuat atau bisa merusak dari ibadah zahirah itu. Ibadah batin itu bisa memperkuat atau bisa merusak. Misalnya di sini contohkan adalah kal ikhlas wa riya. Seperti ikhlas dan riya. Ikhlas itu bisa memperkuat ibadah zahirah. Ya. Ikhlas itu bisa memperkuat ibadah zahirah. Bahkan niat saja itu bisa memberikan nilai kepada perkara yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dengan adanya niat, dia menjadi meningkat nilainya. Yang tadinya sebagai adah, sebagai kebiasaan menjadi ibadah. Misalnya kemarin yang saya pernah sampaikan ya, tidur itu termasuk salah satu kebiasaan kita. Ya, tidur, makan, kebiasaan bahkan kebutuhan. Dia kalau tidak diniati sebagai ibadah, ya hanya bernilai sebagai kebiasaan saja, tidak ada nilainya. Ya hanya kebutuhan kita saja. Ya, maslahatnya hanya untuk fisik kita saja, tapi tidak punya nilai ibadah. Tapi kalau kita niatkan ibadah, apakah tidur kita bisa jadi ibadah? Bisa jadi ibadah dan ada nilainya. Karena niat itu ibadah zahir apa ibadah batin? Ibadah batin. Karena ibadah batin, perkara yang tampak, bahkan yang tadinya biasa tidak punya nilai ibadah, itu bisa menjadi punya nilai karena adanya gerak hati meniatkan, ya Allah ini ibadah untuk, ya kan, ibadah batin. Niat, hanya niat saja. Jadi niat itu adalah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Bercermin, ya. Bercermin itu ya biasa saja, bukan perkara yang mungkin ada dalilnya harus dilakukan gitu, seperti sholat, nggak ada. Ya bercermin itu sebuah kebiasaan, tapi dia bisa punya nilai kalau kita niatkan ibadah. Kita berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khulqi. Ya. Jadi ibadah, bercermin kita jadi ibadah. Bahkan ke kamar mandi itu adalah kebutuhan manusiawi biasa saja. Kita melaksanakan hajat di kamar mandi, tapi aktivitas itu bisa punya nilai ibadah kalau kita niatkan sebagai ibadah. Betul ya? Bisa menjadi ibadah. Kita mulai dengan berdoa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan seterusnya. Kemudian di dalam kamar mandi itu ada adab-adabnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam kamar mandi tidak boleh bersuara, nyanyi-nyanyi apalagi. Bapak Ibu ada yang masih nyanyi-nyanyi di kamar mandi? Mempercepat kebutuhan di kamar mandi, mempercepat hajat kamar mandi, nggak boleh berlama-lama dan sebagainya. Ada adab-adabnya dijelaskan dalam hadis. Kemudian keluar berdoa lagi, jadi ibadah. Niat ini gerak hati, tapi juga ada ibadah batiniah itu yang kemudian juga bisa merusak, atau gerak hati, ya bukan ibadah batiniah, tapi gerak hati yang bisa merusak ibadah zahir. Seperti di sini yang disebutkan adalah riya. Riya itu merusak dia. Itu gerak hati. Sholatnya mungkin kita laksanakan, bahkan mungkin dengan sholat yang sempurna, gerakannya, bacaannya sempurna, baik semuanya, tetapi dia dirusak oleh gerak hati kita. Oh ternyata betapa bagusnya bacaannya, betapa bagusnya rukuknya, sujudnya, berdirinya, hanya karena ingin dilihat calon mertuanya di sini. Jadi ada anak muda semangat ke masjid, bagus berdirinya, tampak khusyuk seperti pohon, ya, yang tidak goyah, berdiri, tidak ada gerakan, kemudian rukuknya bagus, sujudnya bagus. Ternyata karena ada calon mertua di masjid yang sama, supaya ini dibilang calon menantu yang baik, yang soleh. Oh, rupanya akhirnya rusak ibadahnya karena gerak hati kanannya. Wal ujub wa dzikrul minnah. Wa dzikrul minnah wa ghairi. Wal ujub itu berbangga diri. Berbangga diri. Seperti Qarun, Qarun itu dia berbangga diri. Ketika dikasih harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ini karena ilmuku, karena kehebatanku. Itu ujub, berbangga diri. Atau dzikrul minnah.
atau mengingat ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya apapun yang kita miliki, kehebatan yang ada pada diri kita atau kelebihan yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita semua memiliki kelebihan, masing-masing kita memiliki kelebihan, Bapak Ibu. Semua kita, ada yang kelebihannya dalam hartanya, ada yang kelebihan dalam kecerdasannya, ada yang kelebihan di dalam pembicaraannya, perkataannya bagus begitu. Semua orang punya kelebihan. Kalau dalam agama kita itu disebut sebagai maziyah, ya. Maziyah itu kelebihan yang ada pada diri seseorang yang khas, yang itu tidak ada pada diri orang lain. Semua kita punya itu. Allah itu adil. Tidak ada yang pada diri semua orang itu isinya jelek, semua itu tidak ada. Bahkan mungkin kalau diteliti ya, orang-orang yang belum ngaji, orang-orang yang belum belajar gitu, misalnya mohon maaf preman-preman itu, orang-orang jalanan itu mesti aslinya dia punya maziyah, punya potensi kalau istilah. Potensi itu dia terkubur dia seperti benih ya. Tidak terlihat. Potensi itu pada mulanya sesuatu yang tidak terlihat, tapi memang perlu ditumbuhkan supaya dia keluar dari bawah tanah itu, muncul ke permukaan menjadi tunas ya. Menjadi tunas, kemudian menjadi pohon, menjadi kuat, rindang dan berbuah. Nah itu potensi itu begitu mesti. Tapi faktanya ada orang yang mampu menumbuhkan potensinya, ada yang tidak. Nah gitu. Jadi potensinya terkubur terus gitu. Ada yang potensi orang itu terkubur terus, nggak muncul-muncul ya, karena tidak dimunculkan sama dia. Tapi aslinya Allah sudah berikan itu. Benihnya itu ada dalam diri kita itu semua. Tapi ada juga yang sampai pada potensinya, yang utama sampai pada puncak potensinya. Ya, misalnya kayak Habibie gitu ya. Ya itu sudah sampai pada puncak potensinya dia. Kita kenal orang-orang hebat itu artinya mereka yang berhasil menumbuhkan potensinya. Ya. Tapi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan siapapun. Nah karena ilmu, kata Rasulullah SAW, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Nah ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidur di atas ilmu itu lebih baik daripada sholat dalam kebodohan. Bisa jadi tidurnya orang alim, katanya kan begitu ya, tidurnya orang alim itu lebih afdol daripada sholatnya orang jahil, orang bodoh. Ya bisa kita bandingkan. Nih sholatnya orang berilmu, sholatnya orang berilmu. Sebelum mohon maaf, tidurnya orang berilmu. Sebelum tidur, apa yang dilakukan? Berwudu, ya. Kemudian sholat 2 rakaat atau 3 rakaat witir. Sholat witir. Kemudian dia masuk ke kamar. Kemudian dia membereskan tempat tidurnya di sebelah ini. Dikebasi sampai 3 kali dibersihkan. Ini beda bahasa Pak kita Pak. Saya tahunya bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu dikebutan. Nah, dikebutan. Ya, dibersihkan tempat tidur. Sehabis itu berdoa. Ya, atau sebelum berdoa bercelak. Rasulullah bercelak dulu Pak. Bercelak itu Rasulullah sebelum tidur. Nah, bercelak itu menghitamkan bagian kelopak mata ya. Nah, bagian bawah itu. Kalau ibu-ibu suka celakan itu ya. Tapi pakai pensil. Kalau Rasulullah dulu pakai serbuk dari batu ismit. Kalau dulu dapatnya itu dari Irak, biasanya didapatkan dari Irak. Jadi batu ismit itu jadi serbuk gitu, kemudian dihitamkan. Ya, selain daripada sunnah itu juga punya fungsi untuk menajamkan pandangan. Nah, Rasulullah itu bercelak, tapi bercelaknya bukan mau keluar dandan itu. Kalau ibu kan bercelak kalau keluar dandan. Rasulullah justru mau tidur, baik, mau tidur bercelak, kemudian berdoa. Berdoa itu ada beberapa bacaannya, ada tuntunannya, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian baca doa ya, bisa bismikallahumma ahya, bisa bismika rabbi wada'tu jambi dan seterusnya itu. Kemudian ditiupkan ke
telapak tangan. Itu kan telapak tangan kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian berbaringnya di bagian tubuh yang kanan. Gitu. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau kasurnya pas menghadap kiblat. Yang penting berbaring di yang bagian kanan itu. Tidur sudah. Berilmu semua nggak itu tidurnya itu? Ibadah semua nggak? Semua dari wudhunya gitu ya dan sebagainya. Itu tidurnya orang berilmu. Nah sholatnya orang jahil, bisa jadi dia sholat tapi tadi nilainya jadi kurang, sunah-sunahnya nggak dilakukan, bahkan mungkin nggak sah sholatnya gitu. Mungkin nggak sah sholatnya. Saya melihat tuh, misalnya ketika sholat jamaah ya, kalau makmum itu makmum masbuk ya tertinggal, itu kalau sudah ketinggalan ruku, kemudian imamnya sudah sujud, ini makmum yang tertinggal ini ruku dulu apa langsung sujud? Langsung sujud mengikuti imam. Nah saya melihat ketika jamaah Allahu Akbar, saya sama-sama tertinggal. Saya melihat imam sudah sujud, maka saya takbir kemudian sujud. Samping saya takbir ruku dulu, terus ngebut dia mengejar ketertinggalannya. Ruku dulu berdiri lagi langsung sujud begitu. Set gitu. Nah ini paham ya? Jadi niatnya baik ibadah, tapi karena kurangnya ilmu menjadi tidak karuan sholatnya. Nah kan beda. Ini orang berilmu tidurnya aja sudah banyak nilainya. Tapi ini ada orang yang niatnya sholat, ingin beribadah, tapi karena tiadanya ilmu menjadi rusak ibadah. Ya. Fa'inal alim bi ghairi ilmin yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Sesungguhnya orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, apa yang dirusak lebih banyak, apa yang rusak lebih banyak daripada apa yang baik, atau apa yang diperbaiki, apa yang dirusak lebih banyak daripada apa yang diperbaiki. Baik, kemudian yang poin yang kedua, apa alasan ilmu lebih utama dari ibadah itu adalah wa amal khaslatu tsaniyah allati tujibu taqdimal ilmi fahiya annal ilma an-nafi'a yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatahu. Memunculkan, ini poin pertama tadi, ini ada 4 poin. Yang kedua, bagian kedua adalah untuk memunculkan rasa takut. Memunculkan rasa takut kepada Allah. Ilmu itu diantara buahnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanyalah orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Orang yang kenal dengan zatnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penerima Taubat. Ya, tetapi pada saat yang sama dia juga tahu bahwa Allah itu adalah Syadidul Iqab, yang maha keras balasannya. Allah juga bisa marah, Allah bahkan bisa menurunkan azab. Dia tahu. Sehingga takut dia, muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa takut inilah yang kemudian menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan buruk. Mau melakukan maksiat, takut ingat pada Allah. Mau melakukan pelanggaran, takut kepada Allah. Jadi dia selalu terhalang dari perbuatan-perbuatan buruk karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya Bapak Ibu sekalian, atau bahkan mungkin bisa dikatakan pasti, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang pemberani menghadapi kehidupan. Ya. Orang yang rasa takutnya besar kepada Allah, dia menjadi orang yang sangat berani. Ya. Sebaliknya, orang yang sangat berani kepada Allah, pasti dia akan menjadi penakut menghadapi tantangan kehidupan. Orang yang terlalu berani kepada Allah, pasti dia jadi penakut. Apa-apa takut kok. Menghadapi tantangan takut, menghadapi masa depan takut, menghadapi ujian
takut gitu ya. Karena dia berani kepada Allah, artinya dia menantang Allah. Dan dalam keadaan seperti itu dia tidak punya tempat untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia merasa dekat dengan Allah. Dia merasa punya gantungan yang kuat ketika ada persoalan-persoalan hidup, dia bergantung pada Zat yang Maha Kuat. Dulu para sahabat itu mereka pemberani, Bapak Ibu sekalian. Ketika diancam di balik bukit sana ada pasukan yang akan menyerang kalian, mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan penolong kami. Gitu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Gak takut mereka. Bahkan kalau mau baca sejarah Bapak Ibu sekalian, dalam 2 kali perang Badar dan perang Uhud, para sahabat itu ketika sudah berhadapan dengan musuh, sudah berhadapan-hadapan begitu, sudah sama-sama menghunus pedang begitu, para sahabat itu sempat-sempatnya ngantuk kok Bapak Ibu. Ngantuk Pak. Ngantuk itu artinya apa Pak? Ngantuk itu artinya tenang kan? Ngantuk itu artinya tenang Pak. Bapak kira-kira kalau lagi takut bisa ngantuk nggak? Nggak mungkin takut, nggak ngantuk kan? Nggak mungkin ngantuk. Kita ada masalah besar aja tidur nggak bisa kan? Lagi ada masalah besar, wah tidur nggak bisa tidur, stres. Ini para sahabat, saking tenangnya mereka, pedang sudah di hadapan, ada di dalam Al-Quran. Pak, ini bukan cerita saya, tetapi diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian disampaikan di dalam beberapa kitab sirah dan di dalam hadis, ketika dalam perang Uhud misalnya, yang diceritakan oleh Abu Thalha. Ketika itu aku sudah berhadapan dengan musuh, kata Abu Thalha. Pedang sudah ada di tanganku terhunus. Tiba-tiba saja aku diserang rasa kantuk. Sampai kemudian pedangku jatuh dari tanganku. Jatuh Pak, pedangnya jatuh, saking ngantuknya. Nah gitu. Ngantuk, jatuh pedangnya, diambil. Ngantuk lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Saking ngantuknya itu. Biasanya ngantuk kayak gini Pak, itu terasa pas Jumatan ya Pak ya. Ya kan? Pas khutbah. Ya. Ibu-ibu belum pernah merasakan nikmatnya ngantuk pas khutbah. Bapak-bapak sering. Oh itu sampai kita goyang-goyang gitu. Itu nikmat betul itu ya. Ngantuk pas khutbah Jumat itu. Nah kayak gitulah kira-kira. Sampai gitu. Hilang kesadarannya. Kata Abu Thalha, kemudian aku edarkan pandangan ke sekelilingku. Rupanya gak hanya dia yang ngantuk. Para sahabat yang lain itu sudah menyandarkan dirinya ke tameng, jadi sandaran gini. Mau perang Pak, bayangkan musuhnya sudah di hadapan. Saking tenangnya hati mereka itu nggak takut gitu. Kalau kita kan ya Allah, musuh ini sudah gemeteran gitu ya. Para sahabat tuh nggak takut, santai aja, santai gitu. Itu kalau musuhnya tahu mungkin mereka merasa disepelekan gitu ya. Mereka kan waduh ini kok orang nggak ada takut-takutnya gitu. Jadi saking tenangnya. Ini kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah ada di belakang mereka membantu mereka. Enggak masalah. Kecil depan. Kira-kira gitu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah beriman dan istiqomah itu fala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan pernah merasa takut, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasa bersedih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal yang menjadi alasan mengapa kemudian ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah. Baik, kami cukupkan untuk pembahasan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Insya Allah kita akan membahas ilmu apa saja yang fardu. Kalau kita mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang apa saja yang wajib itu? Ilmu apa saja yang wajib itu? Nanti insya Allah akan kita bahas pekan depan. Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.